Duo finalis Liga Eropa kompak babu. Chelsea geser Aston Villa rebut 4 besar. Dean Huijsen resmi gabung Real Madrid. SMC Group resmi akuisisi klub UD Almeria. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Nassr yang sudah dipastikan gagal juara Liga melawan Al Tawan di Al Awal Park. Melawan Al Tawan, Al Nassr mendapat perlawanan ketat, skor 0-0 bertahan hingga jeda. Baru di babak kedua, Al Nassr bisa memecah kebuntuan. Otavio membawa keunggulan 1-0 pada menit ke-51. Namun, Al Tawan bisa membalasnya. Roger Martinez menyamakan skor pada menit ke-70 meneruskan umpan Mohamed Mahzari. Hasil ini membuat Al Nassr masih tertahan di peringkat keempat dengan 64 poin, sementara Al Tawan di peringkat ke-8 dengan 41 poin. Aston Villa versus Tottenham pada pekan ke-37 Liga Inggris berlangsung di Villa Park. Tuan rumah memegang kendali di awal laga. Villa memecah kebuntuan selepas jeda pada menit ke-59 via Ezri Konsa. The Villains menggadaikan keunggulan pada menit ke-72. Boubacar Kamara punya ruang di tepi kotak penalti. Tembakan mendatarnya bersarang ke pojok kanan gawang Tottenham. Kemenangan ini membuat Villa menembus 5 besar. Mereka berada di peringkat ke-5 dengan 66 poin, sementara untuk Tottenham terpuruk di peringkat ke-17. Chelsea versus Manchester United di pekan ke-37 Liga Inggris bermain di Stamford Bridge, London. Babak pertama Chelsea versus MU berjalan imbang tanpa gol. Baru di babak kedua, tuan rumah bisa memecah kebuntuan. Marco Cucurella menjadi pahlawan Chelsea lewat golnya di menit ke-71. MU tak mampu membalas hingga laga tuntas. Hasil ini membawa Chelsea sementara mengemas 66 poin hingga pekan ke-37. Cole Palmer dan kawan-kawan naik ke posisi keempat. MU masih tertahan di peringkat 16 dengan 39 poin. Unai Emery mencatatkan tonggak sejarah baru sebagai manajer Aston Villa dengan meraih 54 kemenangan dalam 100 pertandingan Premier League pertamanya. Rekor terbanyak bagi manajer Villa dalam periode tersebut. Di bawah arahan Emery, Aston Villa menunjukkan performa defensif yang solid dengan tidak kebobolan dalam 3 pertandingan terakhir, termasuk kemenangan penting atas Tottenham Hotspur 2-0. Keberhasilan ini membawa Villa mempertahankan rekor tak terkalahkan di Villa Park selama 21 pertandingan beruntun, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi selama 48 tahun terakhir. Tottenham Hotspur menghadapi musim yang sangat berat di Liga Premier 2024-2025 dengan mencatatkan 21 kekalahan, menyamai rekor klub untuk jumlah kekalahan terbanyak dalam satu musim yang sebelumnya, tercatat pada musim 1991-1992 dengan 25 kekalahan di semua kompetisi. Selain itu, tim asal London ini juga mengalami 12 pertandingan beruntun tanpa clean sheet, sebuah catatan yang terakhir kali terjadi pada tahun 2010. Menurut data resmi dari situs statistik sepak bola Footy-Stats, Tottenham Hotspur rata-rata kebobolan 1,65 gol per pertandingan. Chelsea menunjukkan performa luar biasa di Liga Premier 2025 dengan menjadi tim yang meraih poin terbanyak di kandang sendiri, yakni 26 poin dari 8 kemenangan dan 2 hasil imbang, tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Kehebatan mereka di Stamford Bridge ini menjadikan Chelsea sebagai tim yang paling dominan dalam pertandingan kandang sepanjang tahun kalender ini. Selain itu, pertahanan Chelsea juga sangat solid dengan hanya kebobolan 7 gol di kandang, jumlah terendah dibandingkan tim lain di Liga Premier. Cole Palmer kembali mencatatkan namanya dalam sejarah Chelsea dan Premier League musim 2024-2025. Gelandang muda berbakat ini menjadi pemain pertama Chelsea yang berhasil menciptakan lebih dari 70 peluang dari open play dalam satu musim, menyamai prestasi legendaris Eden Hazard pada musim 2018-2019. Selain itu, Palmer tampil impresif dengan torehan 15 gol dan 8 assist dalam 36 pertandingan Premier League musim ini, menunjukkan peran vitalnya dalam serangan tim. Manchester United tengah menghadapi krisis performa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Liga Inggris musim 2024-2025. Asuhan Ruben Amorim mencatatkan rekor negatif dengan rentetan 8 pertandingan Liga tanpa kemenangan, rekor terburuk dalam sejarah klub di era Premier League. Ruben Amorim yang hingga kini hanya mampu meraih 24 poin dari 26 pertandingan dengan rasio poin per pertandingan 0,92 yang lebih rendah dibandingkan manajer sebelumnya. Situasi ini membuat posisi Setan Merah semakin terpuruk di peringkat ke-16 klasemen sementara. Presiden Federasi Sepak Bola Brasil CBF, Ednaldo Rodrigues, diskors dari jabatannya atas perintah pengadilan Rio de Janeiro.
Posisinya dinilai tidak sah usai dokumen yang menguatkan statusnya diduga diteken dengan tanda tangan palsu. The Athletic melaporkan keputusan itu dikeluarkan Hakim Gabriel de Oliveira Zeviro. Tak cuma Rodriguez yang diskors, namun juga seluruh anggota Dewan CBF. Keputusan itu juga menunjuk Fernando Sarni selaku Wakil Presiden CBF sebagai Presiden Interim. Ia diminta menggelar pemilihan umum ulang di federasi. Jose Mourinho dikabarkan tengah mengincar striker muda asal Denmark, Rasmus Højlund, untuk memperkuat lini serang Fenerbahce. Penyerang yang dibeli Manchester United dengan nilai transfer mencapai 64 juta pound sterling pada tahun 2023 ini dinilai belum menunjukkan performa maksimal dengan hanya mencetak 4 gol dalam 30 pertandingan liga. Mourinho melihat potensi besar dalam diri Højlund dan berencana membawa pemain tersebut dengan status pinjaman agar bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak dan kembali menemukan performa terbaiknya. Andre Santos berhasil meraih penghargaan pemain muda terbaik Ligue 1 musim ini dari Get France Football News. Keberhasilan ini didapatkan berkat penampilan impresif Santos yang mendapatkan lebih dari 50% suara publik dan dukungan hampir seluruh tim GFFN. Meski awalnya dipandang sebelah mata saat pindah ke Strasbourg pada Januari 2024, Santos dengan cepat membuktikan kualitasnya sebagai pemain kunci di lini tengah tim. Musim ini, Santos punya catatan tackle terbanyak di Ligue 1 dan mencetak 9 gol sepanjang musim. Bayern Munchen kini menghadapi ketidakpastian terkait masa depan Leroy Sané. Klub raksasa Jerman tersebut telah memberikan tawaran kontrak baru dengan gaji tetap sebesar 10 juta euro per tahun, ditambah bonus variabel 5,5 juta euro. Namun, menurut laporan terbaru perwakilan Sané yang dipimpin oleh agen ternama Pini Zahawi belum berminat menerima tawaran tersebut. Jika tidak ada perubahan posisi dari kedua belah pihak, pemain sayap berusia 29 tahun ini berpotensi meninggalkan Bayern secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang. Eintracht Frankfurt resmi perpanjang kontrak pelatih mereka Dino Topmoller hingga tahun 2028. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan penuh klub terhadap kemampuan Topmoller dalam membangun tim yang kompetitif. Musim ini, Frankfurt menampilkan skuad dengan rata-rata usia termuda di Bundesliga yang menjadi bukti komitmen klub dalam mengembangkan talenta muda. Frankfurt kini berada sangat dekat untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan, sebuah pencapaian yang sangat dinantikan oleh para pendukung klub. Penyerang asal Inggris Tammy Abraham dilaporkan akan meninggalkan AC Milan dan kembali ke klub asalnya AS Roma pada musim panas ini. Abraham yang saat ini berusia 27 tahun menjalani masa peminjaman di Milan selama musim 2024-2025 dan berhasil mencetak 10 gol serta memberikan 6 assist dalam 45 penampilan di berbagai kompetisi. Namun, masa depannya di Roma masih belum jelas karena pelatih baru pengganti Claudio Ranieri kemungkinan tidak memasukkan Abraham dalam rencana jangka panjang klub. Klub sepak bola Italia Como FC dikabarkan serius untuk merekrut bintang muda Deportivo Yaremai dengan niat membayar klausul pelepasan yang dilaporkan melebihi 30 juta euro. Kabar ini semakin menguat setelah Cesc Fabregas menunjukkan ketertarikan kuat terhadap pemain tersebut sejak Januari lalu. Negosiasi kini tengah berlangsung, terutama terkait kesepakatan personal antara pihak klub dan pemain. Menurut laporan dari Football Espana, klausul pelepasan Yaremai sebelumnya berada di angka 35 juta euro. HII Turki Alsik resmi menjual klub sepak bola UD Almeria kepada SMC Group, salah satu perusahaan media dan olahraga terbesar di Timur Tengah. Pengumuman ini disampaikan pada 16 Mei 2025, menandai babak baru dalam perjalanan klub yang kini berada di bawah kepemilikan investor baru yang dipimpin oleh Mohamed Al-Khareji, ketua SMC Group. Dalam pernyataannya, Al-Khareji menyatakan kebanggaan memimpin era baru bagi Almeria dan berkomitmen untuk membawa klub ke level yang lebih tinggi melalui investasi yang signifikan. Lucas Vazquez kini menjadi incaran sejumlah klub kaya dari Qatar dan Arab Saudi meski belum ada tawaran resmi yang masuk. Kabar dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa beberapa klub di kawasan Teluk Persia sangat berminat untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 32 tahun ini. Vazquez diperkirakan akan meninggalkan Real Madrid setelah ajang Piala Dunia antar klub mendatang dengan kontraknya yang akan habis pada 30 Juni 2025. Namun, Madrid berencana memperpanjang kontrak singkat agar Vazquez dapat menyelesaikan kompetisi tersebut secara penuh. Real Madrid kembali menghadapi masalah cedera menjelang pertandingan penting melawan Sevilla. Raul Asensio, gelandang andalan yang sebelumnya tampil konsisten, kini diragukan bisa bermain akibat mengalami kelebihan beban otot. Kondisi ini menambah daftar panjang pemain yang absen di skuad asuhan Carlo Ancelotti yang sudah kehilangan beberapa nama kunci.
Dengan hanya sekitar 12 pemain utama yang siap tampil, Real Madrid diprediksi akan mengandalkan pemain muda untuk mengisi kekosongan di lini tengah dan depan. Dean Huijsen telah menyelesaikan serangkaian tes medis di London sebagai tahap akhir sebelum resmi bergabung dengan klub raksasa Spanyol Real Madrid. Menurut laporan jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, pemain berusia 20 tahun tinggal menunggu penandatanganan kontrak yang diperkirakan akan segera dilakukan. Real Madrid telah menyetujui pembayaran klausul rilis Huijsen sebesar 50 juta pound sterling yang akan dicicil dalam 3 tahap dengan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2030 dan gaji awal sekitar 9 juta euro per tahun yang bisa meningkat menjadi 11 juta euro berdasarkan performa. Real Madrid dipastikan tidak memperpanjang kontrak Jesus Vallejo yang akan habis pada 30 Juni 2025. Bek berusia 28 tahun ini hanya mencatatkan 1 penampilan sepanjang musim terakhir, sehingga klub memilih untuk tidak melanjutkan kerjasama. Situasi ini membuat Vallejo harus segera mencari klub baru untuk melanjutkan karirnya, sementara masa depannya di dunia sepak bola masih belum jelas. Keputusan ini juga menandai berakhirnya perjalanan Vallejo bersama Real Madrid setelah beberapa tahun memperkuat tim. FC Barcelona berhasil mengukuhkan diri sebagai juara La Liga musim 2024-2025 dengan 2 pertandingan tersisa. Kemenangan ini tidak hanya membawa trofi bergengsi, tetapi juga mendatangkan keuntungan finansial yang signifikan bagi klub. Diperkirakan, Barcelona akan menerima hadiah uang antara 60 juta euro hingga 90 juta euro yang berasal dari hak siar televisi, bonus performa, serta kualifikasi ke kompetisi Eropa. Angka ini meningkat dibandingkan musim sebelumnya ketika mereka menerima sekitar 61 juta euro sebagai hadiah juara Liga. Kontrak Ibrahima Konate bersama Liverpool yang akan berakhir pada Juni 2026 masih belum menemukan titik terang. Meskipun pembicaraan perpanjangan kontrak sempat berjalan positif pada musim ini, beberapa kendala baru muncul sehingga negosiasi menjadi tertunda. Liverpool sendiri belum memberikan sinyal kuat untuk memperpanjang kontrak bek asal Prancis tersebut. Sementara klub menetapkan harga jual Konate mencapai 100 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Situasi ini membuat masa depan Konate menjadi tanda tanya besar di Anfield. Mickey Moore baru-baru ini mengumumkan perubahan agen yang akan mewakilinya. Pemain sayap kiri berusia 17 tahun ini kini berada di bawah naungan Unique Sport Group. Langkah ini dianggap strategis untuk mendukung perkembangan karir Moore yang tengah naik daun di Tottenham Hotspur. Moore sendiri telah menandatangani kontrak dengan Tottenham Hotspur hingga Juni 2027 dengan nilai pasar yang terus meningkat. Mickey Moore dipandang sebagai salah satu aset penting Spurs di masa depan. Everton Football Club secara resmi mengumumkan bahwa stadion baru mereka di Bramley Moor akan dinamai Hill Dickinson Stadium telah mencapai kesepakatan hak penamaan dengan firma hukum komersial Hill Dickinson. Kesepakatan ini merupakan salah satu kontrak hak penamaan stadion terbesar di Eropa dan menandai kemitraan jangka panjang yang strategis bagi klub. Stadion baru ini memiliki kapasitas 52.888 penonton dan dijadwalkan akan resmi dibuka pada Agustus tahun ini menjelang musim 2025-2026. Sir Jim Ratcliffe menguasai 27,7% saham MU setelah membelinya pada Februari 2024. Sejak itu, ia sudah kehilangan seperempat total kekayaan sejak membeli saham MU setahun lalu. Sebab, menurut laporan Sunday Times, total harta Ratcliffe turun 6.347 miliar pound sterling atau sekitar 142 triliun rupiah dari sebelumnya 23.519 miliar pound sterling menjadi 17.046 miliar pound sterling. Alhasil, pemilik perusahaan Ineos tersebut harus rela turun tahta dari jajaran orang terkaya di Inggris Raya. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.